Dewa Obat Terkuat, Bab 587. Serangan balik yang putus asa sungguh luar biasa. Suara gemuruh pemandangan itu seperti ombak, menenggelamkan segalanya. Liu Fanfan, Liu Fanfan, Liu Fanfan. Semua orang meneriakkan nama Liu Feifan. Seluruh adegan bergema, nama Liu Feifan, dia adalah pahlawan saat ini. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam keadaan sulit seperti itu, Liu Feifan dapat melawan dan melenyapkan 3 orang, dan menempati posisi pertama. Dia nomor 1. Dia memimpin 5 orang untuk bertarung melawan 20 elit. Hal ini sendiri sangat mengejutkan, dan pertarungan untuk mengalahkan lebih banyak dengan lebih sedikit membuat orang bersemangat. Tapi sekarang, hanya Liu Feifan yang tersisa, dan dia masih mengalahkan mereka bertiga bersama-sama. Dia menjelaskan secara lengkap apa artinya menjadi pahlawan tunggal. Suara itu datang bergulung-gulung seperti gunung. Xiao Hei berteriak penuh semangat dan sangat bersemangat. Ouyang Yi, yang duduk di seberangnya, memiliki wajah pucat. Dia pikir dia memiliki peluang pasti untuk menang. Tempat pertama adalah milik keluarga Ou-nya. Namun pada akhirnya menjadi seperti ini. Dia duduk di sana, mengerucutkan bibir, sedikit mengernyit, dan tidak berkata apa-apa, seolah dia ingin memakan seseorang. Xiao Hei tidak lupa menyapanya dan dengan sengaja memprovokasi Ouyang Yi, yang membuat Ouyang Yi semakin marah. Saya yakin. Guan Yin, kepala keluarga Guan, tersenyum dan mengangguk sedikit. Anak ini memang sangat kuat, dan dia berani serta banyak akal. Lumayan, wajahnya penuh kekaguman, seolah ingin merampok seseorang. Keluarga Cheng dan keluarga Du sama-sama menatap Liu Feifan dan sama-sama terkejut dengan pemuda ini. Mereka tidak menyangka orang seperti itu akan tiba-tiba muncul dan mengubah keseluruhan hasil. Impian keluarga Ou gagal, dan keluarga Du adalah yang paling bahagia. Dia melirik ke arah Ouyang Yi dan berkata, "Tuan Ou, saya sedikit minta maaf." Ouyang Yi mendengus dan tidak berkata apa-apa. "Xiao Hei," Lin Yi berteriak, mengingatkan Xiao Hei untuk tidak terlalu senang. Turnamen seni bela diri ini adalah masalah sepele, dan ada hal yang lebih penting. Xiao Hei mengangguk, segera menenangkan diri, melambaikan tangannya, dan beberapa anak buahnya segera bergegas menuju ring untuk membawa pergi ketiga orang dari keluarga Ou. Melihat ini, Ouyang Yi mengerutkan kening dan melambaikan tangannya untuk membiarkan orang-orangnya naik, menghentikan orang-orang Xiao Hei untuk mengambil orang-orangnya. Mereka terluka, dan kami bertanggung jawab membawa mereka untuk perawatan. Tidak perlu, keluarga Ou kita punya dokter sendiri yang bisa menanganinya. Kedua belah pihak saling berhadapan. Xiao Hei melangkah maju dan berkata dengan tenang, "Saya bertanggung jawab atas keamanan dan perawatan medis turnamen. Menurut aturan, saya harus membawanya pergi untuk perawatan. Ini adalah tanggung jawab saya. Mohon bekerja sama dengan saya. Keluarga Ou kami memiliki. Bisakah dokter keluarga Ou-mu sebaik dokterku?" Xiao Hei menoleh dan menunjuk ke arah Lin Yi yang sedang duduk di sana, dan pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi lagi. Keterampilan medis Lin Yi sangat terkenal di antara 4 keluarga kaya raya. Siapa yang berani mengatakan bahwa keterampilan medisnya lebih baik daripada Lin Yi? Ini semua adalah orang-orang berbakat, kita harus mengobati luka mereka. Xiao Hei sangat tangguh dan tidak berbicara omong kosong sama sekali. Dia menatap anggota keluarga Ou dengan dingin, apakah ada pertanyaan lain? Beberapa orang masih ingin berdebat, dan Ouyang Yi angkat bicara. Biarkan mereka mengambilnya. Ouyang Yi berjalan ke atas ring dan menghadap Xiao Hei, sedikit menyipitkan matanya. Kalau begitu akan ada jenderal, kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Itu pasti. Gangster kecil itu berkata, dalam kompetisi seni bela diri ini, saya sangat berterima kasih kepada keluarga Ou karena telah memberikan pertarungan yang begitu indah. Dia memandang ke arah Ouyang Yi yang masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi dia bisa merasakan niat membunuh yang dingin di mata Ouyang Yi ketika dia melihatnya. Xiao Hei tersenyum, lalu ekspresinya menjadi serius. Membawa pergi. Beberapa orang segera membawa pergi ketiga orang yang terluka dari keluarga Ou. Dilihat dari postur tubuh mereka, sepertinya mereka tidak akan mengobati luka mereka. Xiao Hei mengabaikan ini dan mengabaikan Ouyang Yi. Dia berjalan langsung ke arah Liu Feifan, mengulurkan tinjunya dan memukul bahunya dengan ringan. Tajam, Liu Feifan tertawa, merasa lemas dan hampir jatuh. Xiao Hei buru-buru mendukungnya. Seluruh tubuhku sakit dan aku hampir tidak bisa berdiri. Dia tersenyum pahit. Dia benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk menang. Jika dia masih tidak bisa menang, dia tidak punya pilihan selain dikeluarkan dari ring. Tidak apa-apa, kamu sudah menang. Xiao Hei mendukung Liu Feifan dan menoleh ke arah penonton, dengarkan dan lihat. Liu Fanfan, Liu Fanfan, Liu Fanfan. Seluruh penonton meneriakkan namanya. Liu Feifan mengangkat kepalanya, menatap mata semua orang, dan melihat mereka meneriakkan namanya. Dia sedikit bersemangat. Dia membuka mulut untuk menjawab,
tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia mengangkat tinjunya, Liu Fanfan, Liu Fanfan, Liu Fanfan. Suara yang memanggil namanya semakin keras. Orang-orang dari 4 keluarga kaya hanya bisa menonton. Pada saat ini, Liu Feifan adalah protagonisnya. Di bawah tatapan semua orang, Xiao Hei membantu Liu Feifan turun dari ring. Saudara Lin, aku berhasil. Berdiri di depan Lin Yi, Liu Feifan berkata dengan penuh semangat. Bagus. Meski hanya 2 kata sederhana, bagi Liu Feifan, pujian Lin Yi adalah pengakuan terbesar. Ayahmu akan melihatnya, Lin Yi berkata. Mendengar ini, mulut Liu Feifan bergerak, hidungnya tiba-tiba terasa sakit, dan dia hampir menangis. Dia tahu bahwa ayahnya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menghadiri kompetisi seni bela diri dan menonton penampilannya di lokasi. Tetapi sekarang, namanya telah tersebar, dan tidak akan lama lagi akan menyebar ke seluruh pasukan. Jika saatnya tiba, ayahku pasti akan mendengar namanya. Liu Feifan mengangguk penuh semangat. Pertandingan telah berakhir, Liu Feifan menjadi blockbuster, dan 4 keluarga kaya raya semuanya tersingkir. 3 keluarga lainnya mungkin bisa menerimanya, tapi Ouyang Yi sama sekali tidak bisa menerimanya. Sebelum upacara selesai, dia membawa orang-orang itu pergi, jelas dalam suasana hati yang buruk. Saat upacara selesai, Lin Yi dan yang lainnya bersiap untuk berangkat. Apakah semuanya sudah diatur? Jangan khawatir, gangster kecil itu berkata, saya telah mengerahkan banyak orang, dan saya telah membuat persiapan untuk rute tersebut. Meskipun dia mengatakan ini, Xiao Hei tidak yakin rute mana yang akan dipilih oleh orang yang diam-diam ingin mengambil tindakan. Di mana yang terluka? Lin Yi bertanya. Semuanya ada di dalam mobil. Xiao Hei tahu bahwa Ouyang Yi tidak akan membiarkan orang-orang ini hidup-hidup. Itu terkait dengan rahasia keluarga Ou, jadi bagaimana mungkin Ouyang Yi membiarkan mereka berada di tangan Lin Yi? Saya pribadi akan menjaganya. Lin Yi tidak berkata apa-apa dan langsung masuk ke mobil. Ketiga orang yang terluka tidak bisa bergerak dan terpaku pada tandu. Melihat Lin Yi mendekat, mata mereka sedikit berubah. Saya seorang dokter, Lin Yi berkata, saya akan mengirim Anda ke rumah sakit sekarang untuk perawatan. Mohon bersabar. Meskipun dia mengenakan topeng, sorot matanya memperjelas kepada mereka bertiga bahwa mereka mungkin akan mati jika pergi. Tetapi bahkan jika mereka akan mati, mereka akan tetap mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan misi mereka. Mereka bertiga tidak berbicara, mereka memejamkan mata dan beristirahat, tetapi mereka sudah menghitung waktu di dalam hati, menunggu waktu terbaik untuk mengambil tindakan. Bab 588. Mobil melaju perlahan, kecuali pengemudi di depan, hanya ada Lin Yi di dalam mobil, dan ada 3 orang yang terluka, meskipun mereka dalam keadaan tidak bergerak dan tidak dapat bergerak saat ini. Namun sebenarnya mereka sedang melakukan persiapan. Bagi orang yang terlatih seperti mereka, tidak sulit untuk melepaskan diri dari kekangan tersebut. Meski terluka, mereka bukannya tidak bisa bergerak. Lin Yi sangat tenang. Mengenakan topeng, dia duduk di sana dengan tenang tanpa rasa gugup. Di luar, konvoi mengikuti satu demi satu, menjaga jarak tertentu dan tidak berani gegabah. Xiao Hei tahu bahwa seseorang pasti akan mengambil tindakan, tapi di mana dan bagaimana tidak diketahui. Ia sedang duduk di dalam mobil, terlihat sangat berhati-hati, mengamati pergerakan sebelum dan sesudahnya, sambil terus mengingatkan anak buahnya untuk lebih berhati-hati. Bergembiralah semuanya, kita akan mencapai bagian target, jangan lengah. Menurut dugaannya dan Lin Yi, jika pihak lain ingin mengambil tindakan, jalan di depan harus menjadi peluang terbaik. Jalan di sini sempit, cocok untuk bersembunyi dari penyergapan dan mundur. Xiao Hei menarik napas dalam-dalam, apakah itu akan datang? Pada saat yang sama, Ouyang Yi telah tiba di rumah. Tentu saja, dia tidak akan melakukan hal semacam ini secara pribadi, dia juga tidak dapat melakukannya secara pribadi. Sebaliknya, dia menggunakan prajuritnya yang sudah mati, hanya untuk mengambil semua tanggung jawab dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan serangan balik. Hari ini, kalian semua harus mati. Targetnya adalah Lin Yi. Selama Lin Yi mati, tidak ada orang lain yang takut. Dan jika ada yang berani menghentikannya, dia akan dibunuh juga. Tuan, mereka akan segera mencapai bagian target. Ayo kita lakukan. Ouyang Yi berkata, ya, instruksi segera disampaikan. Segera, mobil mencapai ruas jalan yang dituju. Ketiga orang yang terluka di dalam mobil menghitung waktu dan saling berkomunikasi dengan mata ketika mengetahui telah sampai di ruas jalan tersebut. Mereka diam-diam melepaskan ikatan mereka, dan ketika mobil itu menabrak, salah satu dari mereka tiba-tiba melompat, mengeluarkan belati entah dari mana, dan menikam Lin Yi dengan keras. Di mata mereka, ini hanyalah seorang dokter yang mengikuti sebuah mobil. Meskipun dia juga seorang tentara, dia sangat rentan terhadap mereka. Belati dingin, memancarkan cahaya dingin, menusuk jantung Lin Yi dengan keras.
Semua ini terjadi dalam sekejap mata, kecepatannya terlalu cepat. Mustahil bagi siapapun untuk bereaksi, apalagi tanpa pertahanan apapun. Tapi yang duduk di sana adalah Lin Yi. Bang, Lin Yi masih duduk di sana, bahkan tidak bergerak, dia hanya mengangkat kakinya dan menendang tangan pria itu dengan keras, dan belati itu langsung terbang. Kong, setelah belati jatuh ke tanah, pria itu menyadari bahwa Lin Yi di depannya bukanlah orang biasa. Kemudian, mereka bertiga bergegas maju pada saat bersamaan. Bang, 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 ada 3 suara teredam berturut-turut, dan ketiganya jatuh ke tanah, lemas dan sesak. Apakah kamu akan melakukannya sekarang? Lin Yi membuka jendela dan melihat, jaraknya masih puluhan meter dari ruas jalan sasaran. Sedikit terlalu cemas, target mereka adalah diri mereka sendiri, tapi saat ini, mereka semua pasti mengira mereka sedang duduk di dalam mobil Xiao Hei. Bang, tiba-tiba terdengar suara keras dan mobil di depan bergetar hebat. Ada penyergapan. Seseorang berteriak, dan kemudian Anda bisa mendengar langkah kaki yang padat dan bahkan suara senjata api yang dinyalakan. Senjata api benar-benar digunakan. Lin Yi melintas, menghilang seketika, menghilang ke dalam kegelapan, dan bergegas menuju sekelompok orang. Dia seperti hantu, bergerak sangat cepat, tapi tanpa mengeluarkan suara apapun, itu sangat menakutkan. Cepat, bunuh mereka. Xiao Hei berteriak dengan mata merah, sial, kamu benar-benar menggunakan senjata api. Jadi jangan sopan padaku, pukul aku. Pukul aku. Kedua belah pihak segera saling baku tembak. Tidak ada yang menyangka orang-orang ini akan menjadi sangat gila. Xiao Hei merasa dia salah perhitungan. Di tempat seperti kota utara, masih ada orang yang berani menggunakan senjata api dengan mudah. Sebelum dia bisa memberi perintah lagi, dia melihat bayangan hitam dan bergegas mendekat. Itu Lin Yi, saudara laki-laki. Xiao Hei membuka pintu mobil dengan cepat dan segera menarik pelatuknya dengan jarinya. Aku meniduri kakekmu, dan pada saat yang sama, Lin Yi telah berubah menjadi hantu dan mulai memanen di tempat gelap ini. Beberapa dari tentara yang tewas itu digorok lehernya oleh Lin Yi sebelum mereka sempat bereaksi. Ketika mereka bereaksi dan rakyatnya sendiri dibunuh satu demi satu, menjadi jelas dalam sekejap bahwa jika mereka menggunakan senjata api lagi, mereka hanya akan mati lebih cepat. Jika seseorang menyelinap masuk dan membunuh mereka dari jarak dekat, mereka hanya bisa bertarung dalam jarak dekat, dan mengandalkan senjata api hanya akan membunuh mereka lebih cepat. Bang, di sana, seseorang menemukan Lin Yi. Dalam sekejap, semua orang bergegas menuju Lin Yi. Sekarang targetnya ditemukan, yang lain tidak penting. Selama Lin Yi terbunuh, targetnya akan tercapai. Lin tampak tanpa ekspresi saat dia melihat tentara mati yang terus-menerus menyerang ke arahnya. Dalam kegelapan, matanya terbuka dengan 2 sinar cahaya, dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Ini pertama kalinya, sangat gila. Ledakan, Lin Yi bergerak, geram seperti naga. Tidak peduli berapa banyak tentara yang tewas, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak cukup di depan Lin Yi. Niat membunuh melanda jalanan dan gang, seolah-olah itu adalah bekas medan perang, dan para prajurit yang mati ini adalah musuhnya, yang harus dia bunuh. Bang, 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 pertarungannya sangat mencengangkan, pukulannya terus bergulir, tidak ada yang terlihat, tapi suara yang memekakkan telinga bisa terdengar. Semuanya berhenti menembak. Xiao Hei berteriak dengan tergesa-gesa. Lawan menghentikan senjatanya dan mulai bertarung dalam jarak dekat. Dia tidak berani menembak sembarangan untuk menghindari melukai Lin Yi secara tidak sengaja. Dia ingin pergi dan membantu, tetapi dia tahu bahwa Lin Yi dapat menyelesaikan masalahnya sendiri lebih cepat. Kelilingi tempat ini dan jangan biarkan siapapun melarikan diri. Juga, biarkan bala bantuan datang secepatnya, jangan buang waktu. Dia sudah membuat pengaturan dan ada banyak orang di dekatnya. Ketika mereka mendengar sinyalnya, mereka semua bergegas mendekat. Dia juga tahu bahwa orang-orang ini tidak berniat melarikan diri. Mereka adalah pejuang yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan mereka, meskipun itu berarti kematian, mereka tidak akan mundur selangkah pun. Pertempuran brutal masih berlangsung. Tepatnya, ini disebut pembantaian. Klik, klik, jeritan itu sangat memilukan. Lin Yi tidak membunuh mereka, dia hanya melumpuhkan mereka dan membiarkan mereka berteriak di tanah. Ingin bunuh diri. Ketika dia melihat seorang pria ingin bunuh diri, dia menjentikkan jarinya dan jarum udara langsung menutup titik akupunkturnya, membuat pria tersebut tidak bisa bergerak. Jika aku tidak membiarkanmu mati, bahkan Raja Neraka pun tidak akan berani membawamu pergi. Setelah mengatakan itu, Lin Yi menoleh dan berteriak, dan Xiao Hei segera bergegas menghampiri anak buahnya. Lampu pun dinyalakan. Selain tubuh, ada juga tubuh yang tergeletak di sana dengan anggota tubuh cacat bahkan tidak mampu berdiri. Sekalipun mereka ingin menggigit lidah dan bunuh diri, mereka tidak memiliki kesempatan ini. Lin Yi berkata bahwa dia membutuhkan mereka untuk hidup, jadi mereka tidak bisa mati.
Ambil kembali. Lin Yi berkata, bawa orang-orang itu kembali, dan jangan bunuh satupun dari mereka. Xiao Hei mengertakkan gigi. Dia meminta masyarakat untuk mengemas senjata di tanah. Kode pada senjata tersebut telah dihaluskan dan asal-usulnya tidak terlihat jelas bahwa orang-orang ini telah mempersiapkan diri dengan baik dan tidak akan dengan mudah mengungkapkan identitasnya. Cukup bijaksana, Xiao Hei berkata dengan marah. Sekarang kita hanya bisa mengetahui identitas mereka melalui interogasi. Interogasi, tidak perlu. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Bersambung,